Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Betari Rizega sebagai peserta di Sekolah Paralegal tingkat 1 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai video monolog terkait dengan penjelasan fungsi paralegal dalam pengurusan aset debitur dalam status PKPU dan juga pengurusan aset debitur dalam status pelit dan PK serta dasar hukumnya. Kita tahu bahwa paralegal adalah individu yang mendukung pekerja pengacara dan dalam melaksanakan tugas-tugas hukum tertentu dan juga dalam pemberian bantuan hukum. Kita akan membahas satu-satu, yaitu yang pertama, fungsi paralegal dalam pengurusan aset debitur dalam status PKPU. Yang pertama di sana mendukung pengumpulan data dan dokumen. Maksudnya paralegal mengumpulkan dan menyusun data serta dokumen yang relevan dengan kasus PKPU, termasuk laporan keuangan, daftar kreditur, dan juga dokumen perjanjian. Yang kedua, membantu penyusunan proposal perdamaian. Maksudnya di sana dalam proses PKPU, debitur biasanya menyusun proposal perdamaian yang diajukan kepada kreditur. Paralegal dalam hal ini akan membantu dalam penyusunan tersebut dan juga pengkajian proposal yang dimaksud. Yang ketiga, koordinasi dengan kreditur. Maksudnya di sana paralegal dapat membantu dalam mengatur pertemuan dengan kreditur, menyusun notulen pertemuan, dan mendokumentasikan hasil pertemuan tersebut. Kemudian keempat, pengawasan terhadap proses PKPU. Maksudnya paralegal membantu pengacara dalam mengawasi jalannya proses PKPU di pengadilan, memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar dan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi paralegal dalam pengurusan aset debitur dalam status pelit. Kalau yang pertama tadi dalam status PKPU, maka yang kedua ini kita akan membahas tentang aset debitur dalam status pelit. Yang pertama, inventarisasi aset debitur. Maksudnya paralegal membantu dalam proses inventarisasi aset-aset debitur yang akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Yang kedua, dokumentasi dan pelaporan. Maksudnya di sana paralegal mengelola dokumen yang terkait dalam proses kepelitan, termasuk laporan keuangan, bukti kepemilikan aset, dan laporan ke pengadilan. Kemudian yang ketiga, koordinasi dengan kurator. Dalam koordinasi dengan kurator ini paralegal berkoordinasi dengan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan menjual aset debitur yang akan diberikan kepada kreditur nantinya. Kemudian yang keempat, pengawasan dan pengelolaan aset. Dalam hal ini paralegal membantu kurator dalam mengawasi dan mengelola aset debitur yang berada dalam status pelit hingga aset tersebut berhasil dijual. Kita juga akan membahas pada poin berikutnya, yaitu fungsi paralegal dalam peninjauan kembali. Yang pertama di sana paralegal mengumpulkan bukti dan juga dokumen baru. Kemudian paralegal menyusun permohonan PK. Kemudian berikutnya paralegal koordinasi dengan pihak terkait. Pihak-pihak terkait ini maksudnya pihak-pihak yang memang termasuk dalam sengketa atau dalam gugatan yang dilakukan dalam PKPU dan juga kepelitan. Pada dasarnya kita akan berdasarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan. Ini bisa kita lihat pada Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepelitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan UUK dan PKPU. Kemudian pada peraturan Mahkamah Agung atau Perma, dan berikutnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban hukum para pihak dan dalam perjanjian dan utang piutang. Maka pada kesimpulannya, dengan adanya dasar hukum tersebut, maka peran paralegal dalam kepengurusan aset debitur baik dalam status PKPU, pelit, dan juga dalam peninjauan kembali menjadi sangat jelas dan terarah, mendukung pengacara dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien yang membutuhkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.